Selamat malam kepada Pak Dharma dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Lutfi Pasar Tino Kabilolo dari NRP 50172416062 dari jurusan Teknik Fisika Angkatan tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data yang diberikan pada Pak Dharma di podcast sebelumnya, yaitu bentuk rock density dan seismic velocity. Oke, jadi langsung saja kita ke video pembuatannya. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat untuk yang menggunakan while. Yang terlebih dahulu kita harus membuat sebuah data frame dari data-data yang kita butuhkan. Kita harus menginput terlebih dahulu nilai dari dua variabel yang kita butuhkan, yaitu nilai dari variabel clock density dan seismic velocity. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita import pandas terlebih dahulu di garis panda. Kemudian kita masukkan Petrovi, misalkan Petrovi, dan eh, kita masukkan nilai dari datanya. Pertama-tama di sini untuk versi di sebelah usaha. Nah, di sini kita masukkan untuk komensitinya. Kita masukin nilainya berapa saja. Kemudian di sini kita bentuk variabel yang kedua, yaitu seismic velocity. Nah, kemudian kita buat patronnya itu sebagai data frame. Di sini kita bilang patron underscore f dengan pd data frame. Di sini apabila kita menggunakan ini, maka secara otomatis data yang kita masukkan pada awal ini akan dibentuk sebagai sebuah tabel yang memiliki dua variabel, yaitu rock density dan seismic velocity. Yang itu soalnya patron underscore ada. Nah, di sini kita sudah bisa lihat, di sini kita sudah mendapatkan data frame dari data yang kita butuhkan. Kemudian yang sekarang kita akan membuat sebuah program untuk menghitung sum x, sum of x, terus sum x kuadrat, sum y, dan sum y kuadrat. Nah, data tersebut yang akan kita butuhkan ketika kita ingin menghitung nilai dari uh, rata-rata velocity dan standar deviasi dari velocity. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu import, kita pakai library NumPy karena kita ingin array data. Sudah. Dapat mendefinisikan yaitu sebagai empty array dari
Software Petro, yaitu di bagian seismic velocity. Kita akan buat analis, kita buat misalnya analis ya, kemudian ya kita buat condition. Ini hanya sebagai penanda aja ya untuk apa yang kita lakukan. Kita ketik n sama dengan 0, ini berarti bahwa nanti saat pengambilan data akan dimulai dari n sama dengan 0, yang artinya akan dimulai dari atas sini, dari 0 sini. Sub x-nya juga, kita untuk perhitungan sub x juga kita mulai dari 0. Terus untuk sub x kita mulai dari 0 juga. Ini kita copy paste aja maksudnya. Untuk selanjutnya kita mulai dari 0 juga. Terus selanjutnya kuadratnya kita mulai dari 0 juga. Jadi kita akan memanfaatkan while. Jadi kita buat while atau ketika datanya di bawah end data, yang berarti bahwa ketika n-nya lebih kecil dari data yang kecil dari jumlah datanya atau lebih kecil dari 5, maka akan diproses ke dalam sistem berikut x sama x dan y. Oke, setelah kita buat untuk filenya, kita akan buat aplikasi untuk sumnya. Oke, terus x kita masukkan persamaan 1. Jadi di sini data tersebut akan langsung memproses penjumlahan dari data 0 sampai 4, karena di sini kita mengatakan bahwa n lebih kecil dari n data, maka data tersebut akan langsung memproses ulang, dia akan memutar balik dari ini 0 sampai 4 sama. Tapi di sini kita akan untuk sum export kan dibuat kemudian untuk X-nya itu diambil dari X dari data yang sudah di array. X kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sum Y, kita tinggal copy aja.
supaya tidak ada salah ya. Tidak ada salah di sini, tidak ada salah copy, sorry, sorry, sorry. Eh, Sekali lagi ya, kita sepertinya salah ya, sorry, sorry. Maka kita buat berikutnya untuk yang Y, X sama Y, di sini ganti Y, dan di sini diganti dengan Y. Dan untuk pengambilan data Y-nya kita ambil dari untuk sini untuk N ya, dia akan terulang dari satu. Nah, berikutnya kita akan membuat untuk outputnya. Kita buat print F, kita buat dia akan menghasilkan output kali belakang koma. Sini untuk apa, penjumlahan dari X tidak perlu menggunakan satuan ya, karena dia memang tidak memiliki satuan. Terus hmm, sama X kuadrat itu di sini kita tinggal copy paste aja biar gak lama. Di sini kita klik Y. Nah, oke, di sini codingan kita untuk menghitung sumnya udah jadi. Maka kita langsung shift enter aja coba. Nah, di sini terkeluar penjualan dari X-nya dan juga penjualan dari dan juga X kuadrat itu seperti apa. Kemudian uh, darinya juga udah keluar dan hipotesa seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini while di sini berfungsi untuk memutar terus datanya. Jadi sini dia akan menghitung uh, ini bermakna bahwa dia akan menghitung penjumlahan dari X yang X atau data dari rock density. Nah, di sini kita memisalkan X itu sebagai rock density. Dan ini juga mengambil data X-nya dari data yang dimiliki oleh rock density, sama seperti yang dia juga. Di sini kita akan lanjut ke dalam perhitungan uh, standar untuk rata-rata dan standar deviasi. Di sini kita akan menggunakan library math buat pertama import math. Kemudian x underscore bar, x underscore bar itu seperti x bar ya. X bar itu nama lain dari rata-rata atau mean. Untuk rumus rata-rata sendiri kan hasil dari sub x yang kita sudah punya
dibagi jumlah datanya. Di sini jumlah datanya kita sudah tahu sendiri bahwa jumlah datanya itu ada 5. Nah, terus kita masukkan misteri standarisasi, yaitu kayak di sini kita coba kali n dikali jumlah data dikali dengan ya, dikali dengan sum underscore x kuadrat kurang sum underscore x sekitar cek 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 cek. Oke. Oke, di sini untuk yang ini untuk menghitung akurasi dari bar atau rumus atau kita akan mengalkulasi rata-rata dari rock density dan standar deviasi untuk rock density-nya. Sekarang kita akan membuat untuk output yang cara kerja yang ini ya guys. Nah, terus tadi pinnya enggak itu. Kita print ini garis sebagai garis bantu aja sih untuk tulis aja sih. Jadi opsional terus ya, terus kita ketik print masukkan bahwa print f min of density is kita masukkan x underscore var titik 2 titik f yang berarti bahwa nanti dia akan mencetak hasil perhitungan dari ini x bar di sini akan langsung dicetak di sini. Kita tambahkan satuannya yaitu d per cc. Oke, di sini kita udah selesai dan ini kita udah menyelesaikan untuk rumus dari X bar dan standard deviation untuk X, yaitu X itu dilambangkan untuk rock density. Nah, biar cepat kita langsung copy paste aja, kita lakukan hal yang sama untuk
eh lebarnya untuk y-nya. Di sini kita tinggal ganti y terus sum y. Sini kita tinggal ganti semua jadi y sum y. Sorry. Ini udah di sini kita ganti velocity jadi velocity. Dan untuk ini kita ganti jadi velocity. Ini kita jadi lebar. Sudah. Kita buat juga ini dua angka di belakang koma. Oke, kita shift enter. Nah, di sini udah dikeluarkan in velocity dan standard deviation velocity-nya juga sama dengan velocity. Berikutnya kita akan membuat yang untuk dengan menggunakan for. Di sini kita yang perlukan yaitu kita import NumPy terlebih dahulu. Kita terus import format. Dengan kita tadi menggunakan while kan, kita akan menggunakan for sekarang. Oke, kita buat kita misalkan rock di situ sebagai np datanya dari 2.0 2.85 dengan jarak 0,5. Nanti di sini bahwa kita akan mengambil data yang di antara 260 sampai 2,85 dengan besar skipnya yaitu 0,05. Tapi di sini nanti data kita berarti sampai nanti data angka yang terambil yaitu 2,6 sampai 2,8. Oke, langsung saja kita ketik RD sama dengan Oke, terus N ya, yaitu len dari RD, kemudian RD sumnya mulai dari 0 SP, tapi di sini untuk seismic velocity itu agak berbeda. Kita nggak pakai NPR yang soalnya datanya itu tidak pasti untuk perbedaan jaraknya, makanya kita langsung masuk input salah satu ACF. Kita jangan pakai N kecil, kita pakai N gede. Kemudian sini sebentar.